Selamat datang mahasiswa baru Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2020-2021 di acara Fakultaria Fakultas Teknik. Perkenalkan, saya Emi Erawati, Sekretaris Program Studi 2, akan menjelaskan tentang sistem perkuliahan dan kurikulum di Program Studi Teknik Kimia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak percakapan berikut ini. Selamat pagi Bu Emi, kesini kami ingin mempertanyakan tentang kuliah seperti itu Bu. Kami ingin menanyakan apa sih SKS itu Bu? Ya, SKS sistem kredit berasal dari kata sistem kredit dan semester ya. Apakah sistem kredit? Sistem kredit di sini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Sedangkan semester sendiri terdiri dari dua, yaitu semester ganjil dan semester genap. Satu semester biasanya adalah 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Sedangkan beban mahasiswa 1 SKS berarti mahasiswa melaksanakan kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan tugas mandiri 60 menit per minggu. Sehingga jika mahasiswa mengambil 2 SKS, maka tatap muka dalam perkuliahan itu adalah 100 menit per minggu, penugasan terstruktur 120 menit per minggu, dan tugas mandiri 120 menit per minggu. Bagaimana untuk sistem penilaiannya Bu? Di sistem penilaiannya ada 2, yaitu untuk mata kuliah klasikal dan untuk mata kuliah praktikum. Di mata kuliah klasikal, kriteria penilaiannya ada 3, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, dan presensi. Untuk ujian tengah semester, prosentasenya adalah 20-40%, ujian akhir semester 35-60%, presensi dan tugas 20-40%. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai aturan bahwa kehadiran mahasiswa harus 75% kehadiran. Jika dosen masuk 14 kali, maka mahasiswa boleh izin atau tidak masuk sebanyak 4 kali pertemuan. Sedangkan untuk mata kuliah praktek, kriteria penilaiannya ada 4, yaitu ujian tulis, presentasi, ujian praktek, dan tugas. Ujian tulis prosentasenya 60%, presentasi 40-60%, praktek 70%, dan tugas sebanyak 50%. Lalu Bu, untuk kriteria penilaiannya itu seperti apa ya Bu? Oke, untuk kriteria penilaiannya dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E, atau dinyatakan dengan angka 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1, dan 0. Mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir A jika nilai akhirnya di atas 77. Mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir AB jika nilai akhirnya lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 77. Mahasiswa akan mendapatkan nilai B jika nilai akhirnya lebih besar dari 63 dan lebih kecil dari 70. Sedangkan mahasiswa akan mendapatkan nilai BC jika nilai akhirnya lebih besar dari 53 dan lebih kecil dari 63. Di sini akan diberi contoh penilaian dari suatu mata kuliah. Sebagai contohnya adalah mata kuliah kalkulus integral. Di awal perkuliahan, dosen akan menjelaskan selain kontrak kuliah, juga prosentase dari masing-masing komponen penilaian. Contohnya, di kalkulus integral ini dosen memberikan prosentasi UTS adalah 30%, 50% untuk UAS,
5% untuk tugas 1, 5% untuk tugas 2, dan 5% untuk presensi. Jika mahasiswa A mendapatkan nilai UTS 70, nilai UAS 80, tugas 1 80, tugas 2 90, dan presensi 16 kali. 16 kali di sini berarti mahasiswa A masuk sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan nilai 70,3. Berdasarkan tabel sistem penilaian, 70,3 lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 77, sehingga mahasiswa tersebut mendapatkan nilai AB untuk mata kuliah kalkulus integral. Lalu untuk evaluasi hasil tadi bagaimana Bu? Untuk evaluasi hasil tadi dinyatakan dengan indeks prestasi semester. Kalau waktu kalian masih SMA, itu biasanya setelah 1 semester menempuh pembelajaran akan mendapatkan raport. Tetapi di perkuliahan setelah 1 semester melakukan pembelajaran akan mendapatkan kartu hasil studi atau KHS. Di dalam KHS tersebut ada indeks prestasi semester. Di situ indeks prestasi semesternya akan digunakan untuk menempuh SKS di semester berikutnya. Ada perbedaan di masa pandemi dan bukan pandemi pengambilan SKS-nya. Kalau di masa bukan pandemi, kuliahnya secara offline, kuliahnya secara luring luar jaringan, maka mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,5 dapat mengambil 24 SKS. Sedangkan di masa pandemi terjadi perbedaan ketentuan, yaitu mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester lebih besar dari 3,23 bisa mengambil 24 SKS. IPS di bawahnya adalah jika IPS-nya lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 3,5, maka mengambil 22 SKS. Tetapi di masa pandemi terjadi perbedaan, yaitu 22 ditambah 1 SKS berarti mengambil 23 SKS jika IPS-nya lebih besar dari 2,75 dan lebih kecil dari 3,2. Sedangkan di masa normal, mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 2,5 dan lebih kecil dari 3 mengambil 20 SKS, tetapi di masa pandemi, mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 2,25 dan lebih kecil dari 2,75 mengambil 21 SKS. Sedangkan yang terakhir, mahasiswa yang mempunyai IPS lebih kecil dari 2,5 mengambil 18 SKS. Sedangkan di masa pandemi, mahasiswa yang mempunyai IPS lebih kecil dari 2,25 mengambil 19 SKS. Bagaimana cara menentukan indeks prestasi semester? Itu kita menggunakan perhitungan angka mata kuliah dikalikan SKS dibagi dengan jumlah total SKS yang diambil. Bagaimana cara menghitung indeks prestasi semester? Di sini diberikan contoh pada 10 mata kuliah agama mendapatkan nilai A, mata kuliah Pancasila mendapatkan nilai AB, kimia analisis kuantitatif mendapatkan nilai B, English for academic purpose A, kimia dasar A, fisika dasar A, bahan konstruksi teknik kimia C, kimia organik AB, pengantar teknik kimia adalah A, kalkulus diferensial A. Untuk nilai A setara dengan 4, B setara dengan 3, AB 3,5, C 2. Jadi, karena SKS dari agama adalah 2, Pancasila 2, dan semua mata kuliah di semester 2, maka cara menghitungnya adalah angka dikalikan dengan SKS-nya dibagi dengan
total SKS yang diambil. Di sini jumlah totalnya adalah 72, jumlah SKS yang diambil adalah 20, jadi 72 dibagi 20 adalah 3,6. Jadi mahasiswa A ini pada semester 1 mendapatkan indeks prestasi sebesar 3,6. Lalu Bu, untuk kriteria kelulusannya itu seperti apa ya Bu? Ada 3 predikat kelulusan. Yang pertama adalah sangat memuaskan atau kumlot. Mahasiswa yang mendapatkan predikat kumlot adalah mempunyai indeks prestasi kumulatif di atas 3,51. Sedangkan kriteria yang kedua adalah sangat memuaskan, mempunyai indeks prestasi kumulatif 3,01 sampai 3,5. Sedangkan kriteria yang terakhir adalah memuaskan, mempunyai indeks prestasi 2,75 sampai dengan 3. Kriteria mahasiswa yang lulus dengan sangat memuaskan atau kumlot maksimal masa studinya adalah 10 semester. Ibu ingin menanyakan mengenai kurikulum yang ada di program studi teknik kimia itu bagaimana ya? Kurikulum di program studi teknik kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta diselesaikan dalam 8 semester dengan total SKS-nya adalah 148 SKS. Sekarang menggunakan kurikulum 2015 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2015 dan selanjutnya akan menggunakan kurikulum 2020 yang akan diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2021. Kurikulum program studi teknik kimia UMS dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OB yang mengadopsi KKNI, CDIO, dan rekomendasi dari Aptekindo. Aptekindo adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Teknik Kimia Indonesia. Untuk pembagian mata kuliah di program studi teknik kimia itu seperti apa ya? Pembagian mata kuliah di program studi teknik kimia dibedakan menjadi 3, mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah prodi. Di mata kuliah universitas ada mata kuliah pendidikan agama. Yang termasuk mata kuliah pendidikan agama yang pertama adalah agama 2 SKS. Mahasiswa tidak melakukan perkuliahan di kelas tetapi menginap selama 4 hari di Pondok Hajah Muria Sobron. Kemudian yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Mata kuliah ibadah dan muamalah juga tidak dilakukan perkuliahan tetapi mahasiswa menginap 4 hari di Pondok Hajah Muria Sobron. Yang ketiga adalah Islam dan Iptek. Untuk mengambil mata kuliah Islam dan Iptek, mahasiswa harus sudah lulus ujian tes baca tulis Al-Quran. Mata kuliah yang keempat adalah kemuhammadiyahan. Selanjutnya yang merupakan mata kuliah universitas adalah Pancasila, English for Academic Purpose, kewarganegaraan, standar test preparation, bahasa Indonesia, dan keterampilan berkehidupan. Mata kuliah fakultas ada 2, yaitu konsep rekayasa dan tugas perancangan multidisiplin. Mata kuliah ini diikuti oleh semua mahasiswa fakultas teknik, baik teknik kimia, industri, sipil, mesin, arsitek, dan elektro. Untuk mata kuliah prodi itu bagaimana ya Bu penjelasannya? Oke, untuk mata kuliah prodi, Bu Emi akan menjelaskan diagram alir mata kuliah program studi teknik kimia menggunakan kurikulum 2015. Perhatikan diagram alir ini dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah diagram alir mata kuliah program studi S1 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di semester 1, mahasiswa akan mengambil mata kuliah agama, Pancasila, Kimia Analisis Kualitatif, English for Academic Purpose, Kimia Dasar, Fisika Dasar, Bahan Konstruksi Teknik Kimia, Kimia Organik, Pengantar Teknik Kimia, dan Kalkulus Diferensial. Di semester 1 ini, mahasiswa tidak perlu meng-KRS sendiri mata kuliahnya karena telah di-KRS-kan oleh pengurus program studi. Dari
mata kuliah yang ada di semester 1, beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah mengulang, seperti kimia analisis kualitatif, kimia dasar, fisika dasar, kimia organik, kalkulus diferensial merupakan mata kuliah yang mengulang waktu mahasiswa masih duduk di sekolah menengah atas. Sedangkan semester 2, mata kuliah yang diambil adalah ibadah dan muamalah, statistika, dasar pemrograman komputer, kimia analisis kuantitatif, praktikum kimia analisis, standar test preparation, biokimia, kimia fisika, konsep rekayasa, asas teknik kimia, dan kalkulus integral. Di program studi teknik kimia, ada mata kuliah yang merupakan mata kuliah bersyarat. Mata kuliah bersyarat ditunjukkan dengan panah yang berurutan. Mata kuliah bersyarat yang pertama adalah tugas penelitian. Mahasiswa yang mengambil tugas penelitian harus sudah mengambil mata kuliah statistika, bahasa Indonesia, dan metodologi penelitian. Mata kuliah bersyarat yang kedua adalah simulasi perancangan pabrik kimia. Pada saat mahasiswa mengambil simulasi perancangan pabrik kimia, mahasiswa telah mengambil dasar pemrograman komputer 1, praktikum komputasi 1, praktikum komputasi 2, dan praktikum komputasi 3. Mata kuliah bersyarat yang ketiga adalah praktikum proses. Di praktikum proses, mahasiswa harus sudah mengambil praktikum kimia analisis 2, praktikum kimia fisika, dan praktikum proses. Mata kuliah bersyarat yang keempat adalah teknologi bioproses. Mahasiswa yang mengambil teknologi bioproses telah mengambil mata kuliah kimia dasar dan biokimia. Mata kuliah bersyarat yang kelima adalah teknik separasi. Mahasiswa yang mengambil teknik separasi harus sudah mengambil mata kuliah pengantar termodinamika dan termodinamika teknik kimia. Mata kuliah bersyarat yang keenam adalah reaktor kimia. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah reaktor kimia telah mengambil mata kuliah kimia organik, proses industri kimia, kinetika reaksi homogen, dan kinetika reaksi heterogen. Mata kuliah bersyarat selanjutnya adalah perancangan alat proses. Mahasiswa yang mengambil perancangan alat proses telah mengambil pengantar teknik kimia, asas teknik kimia, dasar optimasi, perpindahan panas konduksi dan radiasi, serta perpindahan panas konveksi. Mata kuliah bersyarat yang terakhir adalah dasar optimasi. Mahasiswa yang mengambil dasar optimasi telah menempuh mata kuliah kalkulus diferensial, kalkulus integral, dan matematika teknik kimia. Agar lulusan dari program studi teknik kimia mempunyai kekasan dari program studi teknik kimia lain di Indonesia, maka pada kurikulum 2015, di program studi teknik kimia membuka 4 mata kuliah pilikat terikat konsentrasi. Mata kuliah terikat konsentrasi yang pertama adalah teknologi pencegahan pencemaran. Mata kuliah terikat konsentrasi yang kedua adalah teknologi bahan alam. Yang ketiga adalah teknologi intensifikasi energi. Yang keempat adalah teknologi ilmu bahan. Mahasiswa yang tertarik untuk mengambil mata kuliah terikat konsentrasi teknologi pencegahan pencemaran misalnya, maka mahasiswa tersebut harus mengambil semua mata kuliah terikat konsentrasi yang terdiri dari teknologi bersih, teknologi pengolahan air limbah, teknologi pengelolaan limbah, manajemen lingkungan, dan praktikum teknologi pencegahan pencemaran. Selain kelima mata kuliah terikat konsentrasi tersebut, maka mahasiswa harus mengambil satu mata kuliah konsentrasi bebas. Karena mahasiswa tersebut telah mengambil mata kuliah pilihan terikat konsentrasi teknologi pencegahan pencemaran, maka mahasiswa memilih salah satu di antara mata kuliah terikat berikut. Bisa teknologi tekstil, energi terbarukan, pengantar ilmu bahan, teknik elektrokimia, teknologi katalis, teknologi minyak bumi, teknologi membran, atau tugas perancangan multidisiplin.
Bisa dijelaskan Bu mengenai kuliah kerja lapangan lebih rinci? Oke, kuliah kerja lapangan adalah kuliah dengan bobot SKS 1 SKS. Mahasiswa melakukan KKL selama 2 hari ke beberapa pabrik kimia yang ada di Indonesia. Biasanya mahasiswa teknik kimia lebih suka kuliah kerja lapangan ke arah barat, misalnya ke Cilegon, atau ke arah timur, daerah Surabaya. Diakhiri dengan piknik atau karya wisata ke beberapa objek wisata di sekitar pabrik yang dikunjungi. Biasanya total perjalanannya adalah 6 hari. Setelah menyelesaikan kuliah kerja lapangan, mahasiswa diharuskan untuk presentasi kuliah kerja lapangan berdasarkan pembagian kelompok yang telah dilakukan oleh panitia. Tadi di diagram mata kuliah itu ada kerja praktek di semester 8. Mohon dijelaskan lebih rinci apa itu kerja praktek seperti itu, Bu. Jadi kerja praktek adalah kelanjutan dari kuliah kerja lapangan. Setelah menempuh kuliah kerja lapangan, diharapkan mahasiswa punya gambaran pabrik apa saja yang akan dijadikan lokasi kerja praktek. Sesuai dengan buku pedoman tugas akhir, kerja praktek dilakukan di pabrik-pabrik kimia yang mempunyai alat lengkap seperti reaktor, menara distilasi, dan alat-alat proses yang lainnya agar mahasiswa dapat mengetahui proses yang sudah dipelajari waktu mengambil mata kuliah proses industri kimia ataupun proses-proses yang lain. Kerja praktek dilakukan selama 1 sampai dengan 3 bulan. Setelah menyelesaikan kerja praktek, mahasiswa melakukan seminar kerja praktek yang dilakukan di kampus, dihadiri oleh minimal 10 mahasiswa dan dipresentasikan di depan dosen pembimbing kerja praktek. Lalu persyaratan untuk pengambilan mata kuliah penelitian apa saja nggih Bu? Mata kuliah penelitian diambil dengan syarat mahasiswa telah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Di mata kuliah metodologi penelitian, mahasiswa membuat proposal penelitian, kemudian di akhir semester mahasiswa mempresentasikan proposal penelitiannya tersebut di hadapan dosen pembimbing dan 2 reviewer penelitian. Kemudian di semester 7, mahasiswa yang akan mengambil penelitian harus sudah mengikuti workshop K3, yaitu workshop keselamatan dan kesehatan kerja. Syarat yang kedua adalah lulus tes K3 online dengan nilai minimal 85, mengisi borang HSL 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan proposal penelitian yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Untuk tugas akhir dari kami itu kan ada tugas perancangan pabrik, Bu. Minta tolong untuk dijelaskan tentang tugas perancangan pabrik itu, Bu. Ini adalah yang membedakan kurikulum program studi teknik kimia dengan program studi teknik yang lain. Karena di program studi teknik kimia, tugas besarnya ada 3, yaitu kerja praktek, penelitian, dan tugas prarancangan pabrik. Mungkin di program lain di Fakultas Teknik, penelitiannya itu sudah merupakan skripsi. Tetapi di program studi teknik kimia yang merupakan skripsi adalah tugas prarancangan pabrik. Syarat mengambil tugas prarancangan pabrik telah mengambil mata kuliah PPK. Di mata kuliah PPK, dosen pengampu PPK akan membagi pembimbing 1. Di mata kuliah PPK, mahasiswa diminta mengerjakan bab 1 dan bab 2. Di dalam bab 1 dan bab 2 antara lain berisi judul tugas prarancangan pabrik, kapasitas pabrik, proses yang dipilih, lokasi pabrik, dan lain-lain. Kemudian di semester 7, pada saat sudah mengambil tugas prarancangan pabrik, mahasiswa mulai mengerjakan tugas ini, yaitu setelah dibagi konsultan oleh koordinator tugas prarancangan pabrik.
Konsultannya terdiri konsultan 1 dan konsultan 2. Di tugas prarancangan pabrik ini, mahasiswa merancang neraca massa, neraca panas, dimensi dari peralatan proses, kemudian menghitung nilai ekonomi dari tugas prarancangan pabrik tersebut, sehingga pabrik yang didesain nanti akan layak didirikan. Lalu untuk pendadaran bagaimana ya, Bu? Pendadaran adalah ujian yang bersifat lisan yang diuji oleh 1 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji. Pendadaran berlangsung selama kurang lebih 120 menit. Di 30 menit yang pertama, mahasiswa menjelaskan tentang latar belakang pendirian pabrik, pemilihan proses, dia menjelaskan diagram alih proses pabrik yang didirikan, menjelaskan utilitas, dan juga menganalisis ekonomi apakah pabrik tersebut layak didirikan atau tidak. Kemudian 45 menit berikutnya, dosen penguji 1 akan menguji dengan beberapa pertanyaan dan dilanjutkan dengan dosen penguji 2. Demikian penjelasan tentang kurikulum di program studi teknik kimia dan sistem perkuliahan di program studi teknik kimia. Kami berharap mahasiswa baru program studi teknik kimia akan jelas tentang kurikulum di program studi teknik kimia sehingga semakin mantap untuk memilih program studi teknik kimia. Lulus dari program studi teknik kimia UMS 4 tahun bisa.